Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk mempertimbangkan apa yang benar-benar terjadi ketika Anda berhenti mengejar seorang wanita? Selamat datang di pembahasan mendalam hari ini tentang pertanyaan yang mungkin telah ada di benak banyak dari Anda. Apakah Anda saat ini sedang menghadapi situasi ini atau sudah pernah melaluinya sebelumnya? Hari ini kita akan menjelajahi dinamika menarik dari diam, apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda memutuskan untuk mundur dan berhenti berbicara dengan seorang wanita. Lebih penting lagi, bagaimana Anda sebagai pria dapat memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan kembali martabat dan kepercayaan diri Anda. Dalam video ini, kita akan membahas reaksi umum yang mungkin dialami wanita ketika pengejaran berakhir dan bagaimana perasaan serta perilaku mereka dapat berubah. Namun, ada sebuah twist, kita akan menerapkan kebijaksanaan abadi dari stoicisme untuk membantu membimbing kita melalui pengalaman ini. Stoicisme mengajarkan kita tentang ketahanan, pengendalian emosi, dan kekuatan untuk mundur sejenak guna menilai hidup kita dari perspektif yang lebih luas. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip ini, Anda dapat belajar bagaimana tetap tenang dan percaya diri, bahkan ketika dihadapkan dengan ketidakpastian atau keheningan dari seseorang yang Anda pedulikan. Bergabunglah dengan kami saat kami menganalisis pengalaman pribadi ini dan berbagi strategi untuk tidak hanya mengatasi situasi ini, tetapi juga berkembang dan menemukan rasa harga diri yang lebih dalam melalui filosofi stoicisme. Jika diskusi ini menarik minat Anda atau berhubungan dengan situasi Anda saat ini, jangan ragu untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami untuk konten yang lebih menggugah pikiran, dan tekan ikon lonceng agar Anda tidak pernah melewatkan pembaruan. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, kejutan dan kebingungan awal saat Anda berhenti berbicara dengan seorang wanita. Salah satu hal pertama yang akan Anda perhatikan adalah kejutan atau kebingungan awal dari pihaknya. Ini sepenuhnya alami. Komunikasi yang sebelumnya konsisten atau bahkan sering tiba-tiba berhenti. Dia mungkin mulai bertanya-tanya apa yang terjadi, mengapa Anda mendadak diam, dan mempertanyakan tindakannya sendiri atau bahkan posisinya dalam hidup Anda. Ini adalah momen ketidakpastian baginya, dan mungkin memicu berbagai emosi, mulai dari rasa penasaran hingga frustrasi. Namun, inilah saatnya stoicisme dapat memberikan kejelasan. Salah satu ajaran inti stoicisme adalah fokus hanya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan respons kita sendiri. Anda lihat, kebingungannya bukanlah sesuatu yang bisa atau seharusnya Anda perbaiki. Anda tidak memiliki kendali atas perasaannya atau apa yang dia pikirkan ketika Anda berhenti berbicara. Dan menurut prinsip-prinsip stoik, menghabiskan energi untuk mencoba mengelola respons emosional orang lain adalah upaya yang sia-sia. Sebaliknya, fokus Anda harus tetap pada apa yang bisa Anda kendalikan, menjaga keseimbangan emosional Anda, tetap tenang, dan merefleksikan perilaku Anda sendiri. Misalnya, Anda telah menjadi orang yang sering memulai percakapan, mengirim pesan, atau membuat rencana. Seiring waktu, Anda menyadari bahwa dinamika hubungan terasa tidak seimbang. Mungkin Anda merasa seperti mengejarnya atau memberikan lebih banyak daripada yang Anda terima. Jadi, Anda memutuskan untuk mundur, berhenti memulai percakapan. Pada saat itu, dia mungkin bertanya-tanya, mengapa dia tidak lagi berbicara dengan saya? Disinilah kebingungan mulai muncul. Tetapi daripada terburu-buru untuk memberikan penjelasan atau mencoba menyelesaikan perasaannya, Anda menerima keheningan itu. Ini adalah momen yang kuat, bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk Anda. Keheningan bisa menjadi salah satu aset terbesar Anda jika digunakan dengan niat. Dengan mundur, Anda menciptakan ruang baginya untuk merefleksikan perasaannya sendiri dan bagi Anda untuk menemukan kembali keseimbangan Anda. Stoicisme mengajarkan kita bahwa keheningan bukanlah kehampaan, melainkan kesempatan untuk introspeksi dan kejelasan. Dalam jeda ini, Anda dapat mengamati emosi Anda sendiri, melepaskan kebutuhan untuk mengejar atau mencari validasi. Anda berdiri teguh, bukan karena ketidakpedulian, tetapi karena pengakuan bahwa Anda tidak bisa mengendalikan reaksinya. Pikiran dan perasaannya adalah miliknya sendiri. Dalam banyak kasus, ketika seorang pria berhenti mengejar atau berbicara dengan seorang wanita, hal itu memungkinkannya untuk merefleksikan dinamika hubungan tersebut. Jika dia benar-benar menghargai hubungan itu, keheningan Anda mungkin mendorongnya untuk mengevaluasi kembali peran dan tindakannya sendiri. Namun yang lebih penting, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk merenungkan apakah pengejaran ini selaras dengan nilai dan rasa hormat diri Anda sendiri.
Seperti yang diyakini oleh para Stoik, keadaan eksternal seperti apakah seseorang memberikan perhatian kepada Anda atau tidak seharusnya tidak menentukan ketenangan batin Anda. Anda tetap mengendalikan emosi Anda, apakah orang lain memahami atau bereaksi seperti yang Anda harapkan atau tidak. Keindahan pendekatan ini adalah bahwa pendekatan ini memberdayakan Anda untuk tetap setia pada diri sendiri. Dengan tidak mengejar, dengan tidak bereaksi secara impulsif, Anda menunjukkan rasa hormat diri dan kemandirian emosional. Anda menunjukkan bahwa ketenangan pikiran Anda tidak bergantung pada reaksinya. Ini menciptakan fondasi kekuatan dalam diri Anda, di mana Anda tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Anda mengendalikan keadaan emosional Anda sendiri, terlepas dari kebisingan di sekitar Anda. Sekarang, setelah kita mengeksplorasi bagaimana kejutan dan kebingungan awal dapat terjadi, mari kita sejenak merenungkan prinsip Stoik yang lebih mendalam yang sedang berperan kendali. Ini tentang memahami bahwa satu-satunya orang yang benar-benar bisa Anda kelola adalah diri Anda sendiri. Dan pergeseran fokus dari validasi eksternal ke ketenangan batin inilah yang membuat pendekatan ini begitu kuat. Dengan mempertahankan ketenangan Anda tidak hanya mempengaruhi perasaan Anda pada saat itu, tetapi juga membentuk seluruh dinamika interaksi Anda. Jika ini sesuai dengan Anda, tinggalkan komentar dengan membagikan pemikiran Anda atau cukup ketik, "Saya memilih ketenangan batin" di bawah ini. Dukungan Anda membantu menjaga percakapan tetap berjalan, dan saya ingin mendengar perspektif Anda sebelum kita melanjutkan ke wawasan berikutnya. Nomor 2, refleksi tentang hubungan. Ketika Anda berhenti berbicara atau mengejar seorang wanita, dia mungkin merasa bingung atau terkejut, seperti halnya kebanyakan orang ketika dinamika yang biasa tiba-tiba berubah. Dalam benaknya, dia mungkin mulai memutar ulang peristiwa, percakapan, dan interaksi untuk mencoba memahami apa yang menyebabkan perubahan tersebut. Periode ini ditandai dengan refleksi dari pihaknya, bertanya-tanya apa yang salah, mempertanyakan perannya dalam situasi tersebut, dan memikirkan apakah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan keheningan. Tetapi inilah kuncinya, dari perspektif Stoik, saat dia sedang merenungkan hubungan tersebut, ini juga merupakan waktu yang tepat bagi Anda untuk merefleksikan diri. Bukan tentang apa yang dia pikirkan atau bagaimana reaksinya, melainkan tentang diri Anda sendiri. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita harus fokus hanya pada apa yang ada dalam kendali kita, yang berarti pikiran, tindakan, dan respons kita. Ambil langkah mundur dan refleksikan hubungan tersebut dari perspektif Anda sendiri. Apakah Anda tetap setia pada nilai-nilai Anda selama waktu bersama? Apakah Anda autentik dalam tindakan Anda atau Anda bertindak karena kebutuhan untuk mengejar, menyenangkan, atau memenangkan persetujuannya? Seorang Stoik akan mengingatkan Anda bahwa nilai diri Anda tidak datang dari seberapa banyak orang lain menghargai Anda, tetapi dari komitmen Anda sendiri untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda. Jika Anda terus-menerus mengejar perhatiannya atau mengorbankan kebutuhan Anda sendiri, ini adalah momen yang baik untuk mempertanyakan mengapa. Apakah itu karena takut kesepian? Apakah itu karena Anda berpikir validasinya adalah cerminan dari nilai diri Anda? Bayangkan Anda terus-menerus mengirim pesan kepadanya, selalu menjadi orang yang memulai rencana, dan terus-menerus mencari perhatiannya. Ketika Anda menarik diri dan berhenti melakukan hal ini, kemungkinan besar dia akan memperhatikan. Tetapi alih-alih menunggu reaksinya atau khawatir apakah dia akan kembali, gunakan waktu ini untuk melihat ke dalam diri. Apakah Anda kehilangan diri Anda dalam mengejar perhatiannya? Apakah Anda mengorbankan batasan atau nilai-nilai Anda sendiri hanya untuk mempertahankan hubungan tersebut? Jika demikian, ini adalah kesempatan untuk mengkalibrasi ulang. Refleksi diri dalam Stoicisme adalah tentang mengakui di mana Anda mungkin telah menyimpang dari diri sejati Anda dan memutuskan bagaimana Anda bisa tumbuh dari pengalaman tersebut. Mungkin Anda menyadari bahwa Anda terlalu fokus pada persetujuannya dan kurang memperhatikan menjaga rasa hormat diri Anda sendiri. Atau mungkin Anda mengenali bahwa Anda terlalu banyak berkompromi hanya untuk mempertahankan hubungan tersebut. Ini bukan tentang penyesalan atau menyalahkan diri sendiri, tetapi tentang menggunakan momen ini untuk membangun versi diri Anda yang lebih kuat dan tangguh. Alih-alih berlarut-larut pada apa yang dia pikirkan atau bagaimana reaksinya, fokuslah pada pertumbuhan internal Anda sendiri. Disinilah letak kekuatan sejati, dalam kemampuan untuk belajar dari setiap situasi dan muncul lebih baik daripada sebelumnya. Seorang wanita mungkin merenungkan hubungan tersebut dan mungkin mempertimbangkan kembali perasaan atau tindakannya, tetapi itu berada di luar kendali Anda.
Yang ada dalam kendali Anda adalah bagaimana Anda memilih untuk merespons waktu keheningan ini. Apakah Anda akan menggunakannya untuk tumbuh? Apakah Anda akan menggunakannya untuk lebih selaras dengan nilai-nilai dan kebutuhan Anda sendiri? Itulah yang akan dilakukan seorang stoik. Mereka tidak akan duduk diam menunggu pesan atau berharap untuk rekonsiliasi. Sebaliknya, mereka akan merangkul kesempatan untuk memperkuat karakter mereka dan memperdalam pemahaman tentang apa yang mereka inginkan dalam hidup dan hubungan. Pada akhirnya, ketika Anda berhenti mengejar, Anda berhenti menempatkan kebahagiaan Anda di tangan orang lain. Anda merebut kembali kekuatan Anda sendiri, dan inilah yang diajarkan stoicisme kepada kita, untuk menemukan kedamaian dan kepuasan, bukan dari validasi eksternal, tetapi dari komitmen teguh kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Jadi, sementara dia merenungkan apa yang terjadi, fokus Anda harus pada bagaimana Anda bisa tumbuh, apa yang telah Anda pelajari, dan bagaimana Anda bisa menerapkan pelajaran tersebut ke depan. Inilah jalan menuju kedamaian batin sejati dan rasa hormat diri, yang tidak bergantung pada apakah dia kembali atau tidak. Nomor 3, menguji batasan. Ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Mungkin dia mengirim pesan singkat secara tiba-tiba, atau dia memposting sesuatu di media sosial yang dia tahu akan menarik perhatian Anda. Dia mungkin bahkan mencoba menciptakan situasi untuk melihat apakah Anda akan bereaksi atau kembali ke dinamika di mana Anda terus-menerus mengejarnya. Perilaku ini tidak selalu bersifat jahat, seringkali ini hanya caranya mengukur di mana posisi Anda atau melihat apakah dia masih memiliki pengaruh atas perhatian Anda. Pada momen-momen seperti ini, banyak pria melakukan kesalahan dengan bereaksi secara emosional. Mereka merasakan lonjakan ketakutan secara tiba-tiba, takut kehilangan dia selamanya, takut bahwa dia sedang melanjutkan hidupnya, atau takut bahwa keheningan mereka telah menjadi bumerang. Dari ketakutan ini, mereka bereaksi dengan cepat. Mereka langsung merespons pesannya atau mereka mengambil umpan yang dia letakkan, kembali mengejarnya sekali lagi. Namun, begini masalahnya, ketika Anda melakukan ini, Anda tidak bertindak dari tempat yang kuat, melainkan dari ketidakamanan. Inilah saatnya stoicisme menjadi penting. Seorang pria stoik memahami bahwa kekuatannya berasal dari dalam dirinya. Dia berdiri teguh pada prinsip-prinsipnya dan tidak tergoyahkan oleh keinginan orang lain. Ketika seorang wanita menguji batasan Anda setelah Anda berhenti mengejarnya, kemungkinan dia ingin melihat apakah dia masih bisa mempengaruhi perilaku Anda. Tetapi seorang pria stoik tetap teguh. Dia tahu bahwa yang ada dalam kendalinya adalah tindakan, emosi, dan pikirannya sendiri. Bagaimana dia berperilaku, apa yang dia pikirkan, dan apakah dia tetap atau pergi sepenuhnya di luar kendalinya, dan itu tidak apa-apa. Misalnya, seorang wanita yang telah Anda berhenti kejar mengirim pesan setelah beberapa hari keheningan. Dia mungkin melakukannya untuk melihat apakah Anda akan segera kembali ke percakapan. Alih-alih bereaksi dengan cepat karena kegembiraan atau ketakutan kehilangan dia, seorang pria stoik berhenti sejenak. Dia merenungkan apakah merespons sesuai dengan nilai-nilai dan tujuannya. Mungkin Anda memilih untuk merespons, tetapi respons Anda tenang, terukur, dan tidak didorong oleh kebutuhan untuk menyenangkan atau mengesankan dia. Atau mungkin Anda memutuskan untuk tidak merespons sama sekali, menyadari bahwa terlibat dalam momen itu tidak menguntungkan kepentingan terbaik Anda. Bagaimanapun, reaksi atau kurangnya reaksi Anda datang dari tempat kekuatan batin, bukan impuls emosional. Mudah untuk tergelincir di sini karena kita terbiasa berpikir bahwa mengejar perhatiannya akan membuat kita memenangkan hatinya. Namun yang sering terjadi adalah dengan terus-menerus mengejar, Anda kehilangan rasa hormat diri dan kekuatan Anda. Seorang pria stoik tahu bahwa dia tidak perlu mengejar validasi atau persetujuan dari siapapun, bahkan dari wanita yang dia sukai. Nilainya tidak terikat pada perhatian atau kasih sayangnya, itu berasal dari dalam dirinya. Ketika Anda berdiri teguh dan mempertahankan batasan Anda mengirimkan pesan yang kuat. Anda menunjukkan kepada dia, dan yang lebih penting, kepada diri Anda sendiri, bahwa nilai diri Anda tidak bergantung pada reaksinya atau persetujuannya. Pikirkan seperti ini, dengan tidak bereaksi terhadap setiap ujian atau provokasi, Anda menunjukkan stabilitas emosional dan kepercayaan diri. Wanita, seperti halnya orang lain, tertarik pada kekuatan, bukan kekuatan yang berasal dari mengendalikan orang lain, tetapi kekuatan yang berasal dari mengendalikan diri sendiri. Seorang stoik memahami bahwa hidup akan selalu menghadirkan tantangan dan ujian, baik dari orang maupun situasi. Tujuannya bukan untuk menghindari ujian-ujian ini,
tetapi untuk meresponsnya dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Ketika seorang wanita mencoba menguji batasan Anda, dia secara tidak sadar memeriksa seberapa kuat Anda. Jika Anda bereaksi secara emosional, dia akan merasakan bahwa Anda tidak yakin dengan diri sendiri dan sedang mencari validasinya. Tetapi ketika Anda mempertahankan ketenangan dan tetap berpegang pada nilai-nilai Anda menunjukkan bahwa Anda mengendalikan diri sendiri. Ini bukan berarti memainkan permainan atau memanipulasi situasi. Ini tentang menjadi tulus dan percaya diri dalam diri Anda sendiri. Anda tidak mengabaikannya untuk membuatnya mengejar Anda hanya memprioritaskan kedamaian pikiran dan rasa hormat diri Anda sendiri. Pada akhirnya, pria stoik menyadari bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam. Dia tidak perlu mengejar, bereaksi, atau membuktikan apapun kepada siapapun. Ketika seorang wanita menguji batasan Anda, anggap itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan kekuatan Anda, bukan dengan memainkan permainan atau memanipulasi situasi, tetapi dengan tetap teguh pada nilai-nilai Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak memerlukan validasi atau persetujuannya untuk merasa utuh. Anda sudah lengkap dengan diri Anda sendiri, dan itulah jenis kekuatan yang meninggalkan kesan mendalam. Saat kita menyimpulkan pemikiran ini, luangkan waktu untuk merenungkan bagaimana Anda telah merespons situasi seperti ini dalam hidup Anda sendiri. Apakah Anda menemukan diri Anda mengejar validasi atau apakah Anda mampu berdiri teguh pada nilai-nilai Anda? Ingat, pertumbuhan datang dari kesadaran, jadi jangan takut untuk mengakui di mana Anda mungkin pernah tergelincir sebelumnya, semuanya adalah bagian dari perjalanan. Saya ingin mendengar pemikiran Anda tentang ini, jadi jangan ragu untuk meninggalkan komentar yang membagikan pengalaman Anda. Atau jika ini sesuai dengan Anda, cukup ketik, "Saya mengendalikan tindakan saya, bukan tindakannya." Mari kita lanjutkan percakapan ini saat kita bergerak ke wawasan berikutnya. Nomor 4, mencari penutupan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana ketika Anda berhenti berbicara dengan seorang wanita, semuanya tiba-tiba berubah? Pada satu saat dia tampak acuh tak acuh, dan sekarang dia mencari jawaban, mengajukan pertanyaan, mencoba mencari tahu apa yang salah. Ini adalah apa yang kita sebut sebagai mencari penutupan. Ini adalah salah satu reaksi paling umum ketika Anda berhenti terlibat dengan seseorang yang pernah memiliki perhatian Anda. Tapi inilah poin pentingnya, apakah Anda benar-benar berutang padanya penutupan itu? Ambil skenario ini, Anda berbalas pesan, mungkin bahkan pergi berkencan beberapa kali, tetapi kemudian Anda merasa seperti semuanya tidak kemana-mana. Mungkin energinya tidak sepadan dengan Anda, atau Anda merasa ada sesuatu yang salah. Alih-alih terus mengejar, Anda berhenti terlibat. Hari-hari berlalu, dan kemudian dia mulai menghubungi, bertanya-tanya mengapa Anda berhenti mengirim pesan. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Ini adalah momen ketika banyak orang merasa tertekan untuk menjelaskan diri mereka. Tetapi disinilah pola pikir stoik memperkuat Anda. Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun jika itu mengganggu ketenangan batin Anda. Pikirkan seperti ini, kedamaian Anda, kejernihan mental Anda, ada di tangan Anda. Jika memberi dia penutupan berarti membuka kembali situasi yang hanya akan menguras energi Anda, maka mungkin itu tidak sepadan. Stoicisme mengajarkan bahwa kita memiliki kendali atas respons kita sendiri, bukan atas harapan orang lain. Seorang wanita mungkin mencari penutupan, tetapi Anda adalah orang yang memutuskan seberapa banyak akses yang Anda berikan kepada pikiran, emosi, dan waktu Anda. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Dalam konteks ini, peristiwa eksternal adalah dia yang mencari penutupan, tetapi kekuatan terletak pada bagaimana Anda memilih untuk merespons. Apakah Anda terlibat dalam percakapan yang bisa membuka luka lama atau menarik Anda kembali ke situasi yang sudah Anda tinggalkan secara mental? Ataukah Anda membiarkan keheningan menjadi penutupan itu sendiri? Pada akhirnya, mencari penutupan adalah reaksi yang alami, tetapi penting untuk diingat bahwa penutupan tidak selalu memerlukan percakapan. Terkadang hal yang paling stoik yang bisa Anda lakukan adalah mempertahankan keheningan Anda, menjaga ketenangan Anda tetap utuh, dan membiarkan pertanyaan yang tidak terjawab menjadi penutupan itu sendiri. Ini bukan berarti bersikap dingin atau acuh tak acuh, melainkan melindungi kesejahteraan Anda dengan tidak terlibat dalam setiap tuntutan emosional. Anda mengendalikan kedamaian Anda, biarkan itu menjadi panduan Anda. Nomor 5, respons emosional. Bayangkan ini, Anda telah berhenti mengejarnya,
berhenti memulai percakapan, pesan, atau panggilan. Anda tidak lagi memberinya perhatian yang pernah ia dapatkan dari Anda, dan tiba-tiba, perubahan emosional mulai terjadi. Anda mungkin memperhatikan dia merespons dengan marah, mungkin sedih, atau bahkan terkadang dengan rasa lega. Setiap reaksi emosional ini adalah bagian normal dari sifat manusia, tetapi sebagai seseorang yang menghayati stoicisme, Anda tidak perlu membiarkan emosinya mengatur tindakan Anda atau kedamaian batin Anda. Mari kita selami lebih dalam bagaimana kebijaksanaan stoik dapat membimbing Anda melewati situasi ini. Para stoik mengajarkan kita bahwa emosi, meskipun kuat, bersifat sementara. Mereka seperti cuaca, kadang-kadang badai, kadang tenang, tetapi selalu berubah. Kemarahan, kesedihan, atau rasa lega yang dia rasakan bukanlah sesuatu yang perlu Anda tanggapi segera. Itu adalah respons pribadinya terhadap perubahan dalam dinamika hubungan, dan seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Misalkan dia bereaksi dengan kemarahan ketika Anda berhenti berbicara dengannya. Mungkin dia mengirimkan pesan penuh frustrasi atau mengeluh kepada teman-temannya. Dalam situasi seperti ini, mudah untuk terseret ke dalam badai itu, merasa perlu menjelaskan diri Anda atau bereaksi secara defensif. Namun inilah pendekatan stoik, Anda tetap tenang, berdiri kokoh. Anda menyadari bahwa kemarahannya adalah hal yang harus dia proses sendiri, bukan tanggung jawab Anda untuk memperbaikinya. Anda tidak perlu memikul beban emosinya. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi pada Anda yang penting, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Atau mungkin dia merespons dengan kesedihan, mengirim pesan tentang betapa dia merindukan perhatian Anda. Ini mungkin membangkitkan sesuatu dalam diri Anda, godaan untuk menghubunginya dan menghiburnya. Namun, sekali lagi, stoicisme mengajarkan pentingnya kekuatan batin dan pengendalian emosi. Kesedihannya adalah hal yang valid, tetapi itu adalah perjalanannya untuk dihadapi. Anda tidak perlu masuk dan mencoba memperbaikinya atau mengisi kekosongan yang dia rasakan. Tidak apa-apa membiarkan dia merasakan emosi itu dan melewatinya tanpa Anda terseret ke dalamnya. Dan kemudian ada kemungkinan dia merasa lega. Mungkin dia sudah menarik diri, dan keputusan Anda untuk berhenti mengejarnya sebenarnya sejalan dengan apa yang dia inginkan. Ini bisa mengejutkan, bahkan mungkin sedikit menyakitkan, tetapi disinilah stoicisme menawarkan wawasan berharga lainnya. Anda tidak bisa mengontrol reaksinya, hanya bagaimana Anda menafsirkan dan meresponsnya. Jika rasa leganya berarti dia lebih bahagia tanpa kehadiran Anda, maka itu adalah indikasi yang jelas tentang posisi hubungan Anda, dan Anda seharusnya melihatnya sebagai tanda untuk melanjutkan dengan martabat dan kedamaian. Di inti stoicisme terdapat gagasan tentang kendali, pemahaman tentang apa yang ada dalam kendali Anda dan apa yang tidak. Anda tidak bisa mengontrol bagaimana dia bereaksi ketika Anda berhenti berbicara dengannya. Emosinya adalah miliknya sendiri. Yang bisa Anda kendalikan adalah bagaimana Anda merespons situasi tersebut. Apakah Anda membiarkan emosinya menarik Anda kembali ke dinamika yang sama, atau Anda tetap teguh dalam keputusan Anda, mengetahui bahwa kedamaian batin Anda adalah prioritas utama. Jadi, lain kali Anda berhenti mengejar dan dia bereaksi secara emosional, entah itu kemarahan, kesedihan, atau rasa lega, ingatlah pelajaran stoik, emosi itu sementara, tetapi ketenangan batin Anda bisa tetap stabil. Fokuskan perhatian Anda pada apa yang bisa Anda kendalikan, lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan, dan di atas segalanya, lindungi kedamaian Anda. Saat Anda merenungkan respons emosional ini, penting untuk mengambil langkah mundur dan mempertimbangkan seberapa sering kita membiarkan emosi orang lain mengatur emosi kita sendiri. Ini adalah area kunci di mana stoicisme dapat memberikan kekuatan yang luar biasa. Ketika Anda berhenti mengejar dan emosi dia berubah, ini bukan tentang apa yang dia rasakan, melainkan tentang bagaimana Anda menghadapinya. Jadi sebelum kita melanjutkan ke topik berikutnya, saya mendorong Anda untuk sejenak merenungkan pengalaman Anda sendiri. Bagaimana Anda bereaksi ketika menghadapi perubahan emosional seperti ini di masa lalu? Apakah Anda tetap tenang atau terseret ke dalam badai emosi? Tinggalkan komentar berbagi pemikiran Anda, karena wawasan Anda penting, dan dengan berbagi, Anda tidak hanya memperdalam pemahaman Anda tetapi juga berkontribusi pada komunitas individu yang sejalan dalam perjalanan pertumbuhan diri ini. Mari kita lanjutkan eksplorasi ini bersama. Nomor 6, mengevaluasi harga diri.
Mari kita selami sesuatu yang kuat yang terjadi ketika Anda berhenti berbicara dengannya atau berhenti mengejarnya. Dia mulai mengevaluasi nilai Anda. Ini adalah momen di mana banyak pria terjebak dalam pikiran mereka sendiri, berputar dengan pemikiran seperti, apakah dia masih tertarik? Apakah dia melihat nilai saya? Apa yang dia pikirkan tentang saya sekarang setelah saya menarik diri? Sangat wajar untuk bertanya-tanya, tetapi disinilah banyak pria melakukan kesalahan. Mereka mulai membiarkan pendapatnya menentukan bagaimana perasaan mereka tentang diri mereka sendiri. Namun, kenyataannya adalah, nilai Anda tidak didasarkan pada pendapat orang lain, bukan pendapat dia, bukan pendapat siapapun. Dan disinilah stoicisme dapat mengajarkan kita sesuatu yang sangat berharga. Filsafat stoik menekankan bahwa nilai Anda, rasa harga diri Anda, berasal dari dalam diri Anda. Itu berakar pada karakter Anda, tindakan Anda, dan seberapa baik Anda hidup berdasarkan prinsip-prinsip Anda. Ini bukan tentang bagaimana dia bereaksi, apa yang dia pikirkan, atau apakah dia kembali atau tidak. Ini tentang siapa Anda, dengan atau tanpa validasi dari dia. Pikirkan seperti ini, ketika Anda berhenti mengejarnya, itu memaksa perubahan. Dia mulai memikirkan hubungan, tentang Anda, dan mulai mengevaluasi peran apa yang telah Anda mainkan dalam hidupnya. Mungkin dia merenungkan stabilitas yang Anda bawa, bagaimana Anda tidak membiarkan keadaan luar mengendalikan Anda. Tapi sementara dia melakukan ini, Anda harus berakar pada harga diri Anda sendiri, tidak bergantung pada dia untuk mendefinisikannya. Semakin Anda bergantung pada validasi eksternal, baik itu dari pesan teksnya, pujiannya, atau perhatiannya, semakin jauh Anda menyimpang dari kekuatan batin yang sesungguhnya. Stoicisme mengajarkan kita untuk tetap tidak terpengaruh oleh pendapat eksternal, untuk fokus pada apa yang benar-benar ada dalam kendali kita, tindakan kita, pola pikir kita, dan prinsip-prinsip kita. Misalnya, Anda telah berhenti menghubunginya, dan sekarang ada keheningan. Secara alami, dia mungkin memikirkan siapa Anda dan apa yang Anda bawa ke dalam hidupnya. Mungkin dia mempertimbangkan betapa stabilnya Anda, betapa tenang dan terkumpulnya Anda, bahkan saat berada di bawah tekanan. Mungkin dia menyadari bahwa Anda tidak pernah membiarkan diri Anda terganggu oleh hal-hal kecil, dan itu menunjukkan kekuatan yang menonjol. Tetapi sementara dia melewati proses mental ini, Anda tidak duduk di sana dengan cemas menunggu langkah berikutnya darinya. Tidak, Anda fokus pada diri sendiri. Anda menggunakan waktu ini untuk merenung, untuk memastikan bahwa Anda hidup sesuai dengan standar Anda sendiri, karena di sanalah nilai Anda yang sebenarnya berasal. Inilah kuncinya, ketika Anda berhenti mengejar, itu memberi dia ruang untuk bertanya-tanya. Dia mungkin mulai merindukan kehadiran Anda, cara Anda menghadapi tantangan dengan anggun, atau cara Anda tidak membiarkan diri Anda dikuasai oleh emosi. Dan pada saat itu, dia mengevaluasi kembali Anda. Tapi apakah dia memutuskan Anda layak dikejar kembali atau tidak? Itu tidak mendefinisikan Anda. Nilai Anda bukanlah sesuatu yang bisa dia berikan atau ambil. Itulah yang membuat stoicisme begitu kuat dalam momen-momen seperti ini. Ini mengajarkan Anda untuk berdiri teguh dalam karakter Anda, untuk tidak tergoyahkan oleh bagaimana orang lain memandang Anda. Bayangkan skenario ini, Anda menarik diri, berhenti memulai, dan sekarang dia dibiarkan berpikir. Dia mengevaluasi Anda, mungkin bahkan menyadari bahwa Anda bukan tipe pria yang mudah goyah oleh emosi atau oleh pasang surut setiap situasi. Itu menarik. Mengapa? Karena kepercayaan diri yang berakar pada nilai-nilai Anda, pada harga diri Anda sendiri, bersifat magnetis. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa baik tentang diri Anda sendiri. Inilah sebabnya, ketika Anda berhenti mengejarnya, itu bukan akhir dunia. Faktanya, ini adalah momen kekuatan. Anda menunjukkan bahwa Anda aman dengan siapa diri Anda, bahwa Anda tidak membutuhkan validasi eksternal untuk merasa berharga. Nilai Anda sudah ditetapkan. Itu terletak pada bagaimana Anda membawa diri Anda, bagaimana Anda memperlakukan orang lain, dan seberapa konsisten Anda dengan prinsip-prinsip Anda. Itulah yang diajarkan stoicisme kepada kita. Ini tentang menjadi mandiri, tentang memahami bahwa satu-satunya persetujuan yang benar-benar Anda butuhkan adalah dari diri Anda sendiri. Jadi, lain kali Anda menemukan diri Anda dalam situasi seperti itu, apakah itu dengan dia atau dengan orang lain, ingatlah ini, nilai Anda itu melekat. Itu tidak didasarkan pada apakah dia mengirim pesan balik, apakah dia melihat Anda berharga, atau apakah dia tertarik lagi.
Yang penting adalah Anda mengetahui nilai Anda dan bahwa Anda hidup sesuai dengan nilai tersebut setiap hari. Ketika Anda melakukan itu, apakah dia kembali atau tidak menjadi hal yang sekunder. Anda berakar pada sesuatu yang jauh lebih dalam, karakter Anda sendiri dan komitmen Anda untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda, persis seperti yang diajarkan para Stoik. Nomor 7, menghubungi kembali. Bayangkan ini, Anda telah berhenti mengejarnya, tidak ada lagi pesan larut malam, tidak ada lagi rencana untuk bertemu, tidak ada lagi menghubungi, hening. Kemudian, setelah beberapa waktu, dia menghubungi Anda. Mungkin karena rasa ingin tahu, mungkin dia merindukan perhatian itu, atau mungkin ada bagian dari dirinya yang bertanya-tanya mengapa Anda tiba-tiba menarik diri. Tapi inilah tangkapannya, apa yang Anda lakukan ketika dia menghubungi lagi. Apakah Anda langsung kembali, bersemangat untuk melanjutkan dari tempat yang Anda tinggalkan, atau Anda mengambil langkah mundur dan merenung? Disinilah stoisisme berperan. Stoisisme mengajarkan kita untuk tidak bertindak berdasarkan impuls atau emosi, tetapi untuk merespons dengan tujuan dan alasan. Ketika dia menghubungi, jangan biarkan perasaan Anda yang langsung mengambil alih. Ya, mungkin ada kegembiraan atau bahkan harapan bahwa segalanya akan bersemi kembali. Namun, stoisisme mengingatkan kita pada sesuatu yang sangat penting, Anda yang mengendalikan bagaimana Anda merespons, bukan dia. Alih-alih langsung membalas pesan atau membiarkan pesannya membuat Anda kehilangan keseimbangan, ambil waktu sejenak. Bernapaslah, pikirkan tentang apa yang sebenarnya mendorong pesannya, dan yang lebih penting lagi, bagaimana Anda ingin merespons. Seorang pria stoik bertindak dengan tujuan. Anda tidak mencari validasi eksternal dari dia atau mencoba mendapatkan kembali sesuatu yang telah hilang. Anda mencari kejelasan dalam tindakan dan niat Anda sendiri. Misalnya, katakanlah dia mengirimkan pesan santai, sesuatu seperti, "Hei, sudah lama, bagaimana kabarmu?" Diri Anda yang lama mungkin akan melihat ini sebagai undangan untuk kembali terjun ke percakapan yang telah Anda rindukan. Namun, sekarang dengan prinsip-prinsip stoik yang membimbing Anda merespons dengan tenang tanpa ada kesan putus asa, seperti, "Aku baik-baik saja, terima kasih. Semoga kamu juga." Pendek, penuh hormat, dan terkendali. Dengan tidak membiarkan diri Anda terbawa oleh emosi atau harapan untuk membangkitkan kembali hubungan masa lalu, Anda menjaga martabat dan harga diri Anda. Stoisisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, reaksi kita, pikiran kita, dan tindakan kita. Anda tidak bisa mengendalikan mengapa dia menghubungi atau apa yang dia harapkan dari percakapan itu, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda merespons. Dan respons itu harus selalu mencerminkan kekuatan batin Anda, bukan keterikatan yang tersisa atau kebutuhan akan persetujuannya. Ketika Anda berhenti mengejar, dinamika berubah. Wanita sering menyadari ketika perhatian berhenti, dan banyak yang akan menghubungi hanya untuk melihat apakah mereka masih memiliki pengaruh yang sama terhadap Anda. Tetapi ketika Anda menerapkan kebijaksanaan stoik, Anda tidak lagi memainkan permainan itu. Anda merespons dari tempat harga diri dan keseimbangan emosional, bukan dari kebutuhan akan validasi eksternal. Jadi, saat dia menghubungi lagi, ingatlah, bertindaklah dengan alasan, bukan emosi. Pertahankan rasa damai dan kendali Anda. Anda tidak memerlukan dia untuk merasa terpenuhi, Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan di dalam diri Anda. Itulah kekuatan stoisisme dalam hubungan, Anda tidak tergoyahkan oleh perasaan yang sementara, dan Anda tidak didorong oleh impuls. Anda berakar, terkendali, dan selalu mengendalikan bagaimana Anda memilih untuk merespons. Nomor 8, melangkah maju. Bayangkan ini, Anda telah berhenti mengirim pesan padanya, berhenti mengejarnya, dan pada awalnya ada rasa ketidakpastian, mungkin bahkan keraguan. Apa yang akan terjadi sekarang? Apakah dia akan memperhatikan? Apakah dia peduli? Tapi inilah intinya, apa yang dia lakukan selanjutnya bukanlah hal terpenting. Transformasi yang sebenarnya dimulai dari diri Anda. Disinilah stoisisme berperan. Ketika Anda berhenti mengejar, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk mengendalikan kembali emosi Anda. Anda tidak lagi didorong oleh kebutuhan akan validasi atau perhatian. Sebaliknya, Anda fokus pada sesuatu yang jauh lebih dalam, harga diri Anda, nilai-nilai Anda, kekuatan emosional Anda. Percayalah, ini adalah jenis kepercayaan diri yang terpancar dari dalam. Stoisisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan kita tidak berasal dari sumber-sumber eksternal,
Seperti balasan darinya, perhatiannya, atau validasinya, melainkan dari kedamaian internal kita sendiri. Sekarang mari kita bicarakan tentang apa yang mungkin dia lakukan ketika Anda berhenti mengejarnya. Mungkin dia akan menghubungi Anda, menyadari bahwa ketidakhadiran Anda berarti sesuatu, atau mungkin dia tidak akan. Dia mungkin mulai mempertanyakan beberapa hal, bertanya-tanya mengapa Anda menarik diri, dan mungkin bahkan mencoba menarik perhatian Anda lagi. Wanita secara alami intuitif, dan ketika Anda berhenti memberikan energi yang sama, itu memicu rasa ingin tahu. Tapi inilah kuncinya, apa yang dia lakukan atau tidak lakukan bukanlah hal yang penting. Yang benar-benar penting adalah Anda tidak lagi terikat pada hasilnya. Anda tidak lagi terobsesi apakah dia akan membalas pesan atau menunjukkan minat. Sebaliknya, Anda bergerak maju. Dan ini bukan hanya tentang melupakan dia, ini tentang bergerak maju dari kebutuhan akan validasi eksternal. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan atau emosi orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah pola pikir kita sendiri, reaksi kita sendiri. Ketika Anda berhenti mengejar, Anda bukan menyerah padanya, melainkan melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan hasil. Anda menerima ide bahwa apakah dia menghubungi atau tidak, Anda baik-baik saja. Karena nilai diri Anda tidak terikat pada responsnya. Mari kita ambil contoh. Anda memutuskan untuk berhenti mengirimi dia pesan setelah menyadari bahwa Anda yang selama ini menjaga percakapan tetap berjalan. Hari-hari berlalu, dan pada awalnya ada keheningan. Anda bertanya-tanya apakah dia menyadarinya. Namun, kemudian Anda mulai memperhatikan sesuatu yang lain. Anda merasa lebih ringan. Anda tidak terus-menerus memeriksa ponsel Anda, tidak menunggu balasan dengan cemas, dan Anda tidak terlalu memikirkan setiap langkah Anda. Sebaliknya, Anda lebih fokus pada hidup Anda sendiri, pada tujuan Anda sendiri. Mungkin dia akhirnya mengirimi Anda pesan kembali, atau mungkin tidak. Bagaimanapun, Anda tidak terguncang. Anda menemukan kedamaian dalam ketidakpastian, dan itulah keindahan stoicisme. Anda telah mengalihkan fokus dari dia ke diri Anda sendiri. Dengan melepaskan keterikatan, Anda memberi diri Anda kebebasan untuk hidup di saat ini. Anda tidak lagi terbebani oleh, bagaimana jika, atau kebutuhan agar semuanya berjalan sesuai keinginan Anda. Anda hidup selaras dengan nilai-nilai Anda, dan disitulah kepercayaan diri dan harga diri sejati berasal. Pada akhirnya, apakah Anda terhubung kembali atau tidak adalah hal yang sekunder. Yang penting adalah Anda telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketahanan emosional. Anda telah belajar bahwa martabat sejati datang dari bertindak sesuai dengan nilai-nilai Anda, bukan dari mengejar persetujuan orang lain. Saat kita menutup diskusi hari ini, mari kita renungkan sebuah pertanyaan yang sering membuat banyak orang bingung, apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda memutuskan untuk berhenti berbicara dengan seorang wanita. Reaksi bisa bervariasi dan kompleks, namun yang benar-benar penting bukanlah reaksinya itu sendiri, melainkan bagaimana Anda memilih untuk menangani situasi tersebut. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip stoik dalam respons Anda, melatih pengendalian emosi, terlibat dalam refleksi diri yang mendalam, dan menegaskan kembali nilai intrinsik Anda bisa menghadapi interaksi yang menantang ini dengan martabat dan rasa hormat. Penting untuk diingat bahwa kepercayaan diri sejati bukanlah tentang mengendalikan orang lain, melainkan tentang menguasai emosi dan tindakan Anda sendiri. Penguasaan diri ini adalah inti dari stoicisme dan penting untuk menjaga martabat dan rasa hormat dalam semua hubungan Anda. Jika Anda menemukan nilai dalam video hari ini dan wawasan yang dibagikan, saya mengajak Anda untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan agar tetap terupdate dengan lebih banyak konten seperti ini. Keterlibatan Anda membantu kami berkembang dan terus menghadirkan diskusi dan tips yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton, tetap kuat, peluklah jalan stoik, dan sampai jumpa di lain waktu. Tetap perkuat kekuatan batin Anda.